Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun, yaitu channel dongeng ceramah dan sejarah. Dalam video kali ini saya akan membawakan cerita dari daerah Nusa Tenggara Barat, yaitu Raden Cupak dan Raden Gurantang. Sedikit cuplikan dari ringkasan dari cerita Raden Cupak dan Raden Gurantang akan saya bacakan. Cerita ini berasal dari Pulau Lombok. Alkisah, terdapatlah dua kakak beradik yang bernama Raden Cupak dan Raden Gurantang. Meskipun keduanya adalah kakak beradik, tetapi mereka memiliki watak yang sangat berbeda. Raden Cupak sering memperdaya dan mencelakai adiknya, Raden Gurantang. Atas tipu daya Raden Cupak, Raden Gurantang terpaksa hidup merana di gua, serta dituduh sebagai makhluk gentayangan yang jahat. Untunglah akhirnya Putri Sri Ayu Bulan menemukan cara untuk menyelamatkan Raden Gurantang, sekaligus menghukum Raden Cupak yang licik. Nah, itulah ringkasan dari cerita Raden Cupak dan Raden Gurantang. Mari kita saksikan episode-episodenya. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, mari kita lanjutkan lagi cerita bersambung, yaitu Raden Cupak dan Raden Gurantang. Dan kali ini di episode yang kedua, cerita sayembara. Ampun Tuan, junjungan hamba berdua tidak mampu mengalahkan raksasa Limandaru. Patih Mangkubumi melapor terus terang kepada raja. Paman berdua kalah, tidak mampu mengalahkan seorang raksasa. Seperti tidak masuk akal rasanya. Raja Daha tak habis berpikir. Baru kali ini hamba menemui musuh yang benar-benar tangguh. Berbagai senjata yang hamba bawa tidak mampu melukai kulitnya. Selain kebal, ia mempunyai senjata hebat berupa hawa panas yang keluar dari mulutnya. Karena hawa panas inilah para prajurit banyak yang gugur. Apa yang dikatakan Kanda Mangkubumi benar, Tuan, Mangkunegara menambahkan. Kalau paman berdua kalah, tidak ada jalan lain kecuali saya yang harus melawannya. Paman Lurah, siapkan senjata. Kita berangkat sekarang juga. Kepada paman berdua saya titipkan kerajaan Daha. Tuan, walaupun hamba berdua kalah, bukan berarti Tuan harus terjun langsung ke medan laga, kata Patih Mangkubumi. Lalu apa lagi yang
kita perbuat, Paman. Paman berdua adalah banteng negara Daha. Kalau bantengnya sudah kalah, terus siapa lagi yang harus maju? Hening sejenak dalam persidangan, tetapi tidak berlangsung lama. Saya rela menjadi korban demi anak saya, Sri Ayu Bulan, Paman, kata Sri Baginda. Perkenankanlah hamba menyampaikan saran, Tuan. Patih Mangkunegara berkata, silahkan Paman, saran apa? Sebaiknya diadakan saja sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan atau membunuh raksasa Limandaru akan diberi hadiah yang setimpal. Usul yang baik, Paman. Kiranya hadiah apa yang pantas diberikan kepada mereka yang sanggup mengalahkan raksasa itu? Menurut pendapat hamba, hadiahnya ada 3 macam. Pertama, diberi hadiah setengah dari daerah kerajaan Daha. Kedua, diangkat sebagai Mahapati yang gelar Raden Anom. Hadiah ketiga, kalau dia pria, dijodohkan dengan putri Sri Ayu Bulan. Demikianlah saran hamba, Tuan. Semua yang hadir terdiam. Raja sendiri mengangguk-anggukkan kepala mempertimbangkan saran patihnya. Ia meraba-raba dagunya, pandangannya tidak menentu. Ini hanya saran hamba, Tuan, ujar Patih Mangkunegara. Kelihatannya besar sekali hadiahnya, tetapi perlu diketahui, untuk mengalahkan raksasa yang sangat sakti itu diperlukan satria yang sakti pula, gagah perwira, dan mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi, sambung Paman Patih. Baik Paman, saran itu saya terima. Demi Putri Ayu Bulan, saya rela memberikan hadiah yang sangat besar ini. Semua yang hadir tidak mengira kalau Sri Baginda akan menyetujui saran patihnya. Kesediaan raja memberi hadiah yang amat besar itu menunjukkan bahwa Baginda sangat sayang terhadap putri satu-satunya. Karena Tuan telah menyetujui, kapan kiranya pengumuman sayembara ini dimulai? Demikianlah pertanyaan Patih Mangkunegara. Saya kira sekarang juga, Paman. Kerahkan tenaga sebanyak-banyaknya untuk menyebarluaskan sayembara ini ke seluruh pelosok kerajaan. Baik Tuan, kami akan melaksanakan segera, hamba berjanji. Sebelum mendapat peserta sayembara, hamba belum akan kembali ke istana. Oh, begitu besar tekad Paman Mangkubumi. Saya merasa terharu, Paman. Saya sangat berterima kasih kepada Paman Patih berdua. Hamba mohon diri, Tuan. Baik, Paman. Saya doakan semoga cepat berhasil. Raja Daha memberi salam kepada kedua patihnya. Di mana-mana dalam waktu singkat terpampang pengumuman tentang sayembara. Beritanya cepat tersiar sampai ke pelosok-pelosok.
Di mana-mana ada orang bergerombol masalah sayembara yang menjadi bahan pembicaraan. Selain melalui pengumuman dengan berbagai cara, kedua patih keluar masuk desa untuk memberi penjelasan langsung kepada rakyat yang berada di kebun, sawah, atau di mana saja. Berita sayembara cepat meluas, akan tetapi belum ada yang mendaftarkan diri. Rakyat banyak yang takut untuk mengikuti sayembara sebab yang dihadapi raksasa perkasa dan Digjaya. Oleh karena itu, Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara terus mencari siapa yang kiranya bersedia mengikuti sayembara. Saudara-saudaraku yang saya cintai, itulah cerita sayembara yang sampai sekarang sudah disiarkan kemana-mana melalui media apa saja telah dilaksanakan oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara, tapi sampai saat ini belum dapat pendaftar satupun yang mendaftar. Nah, itulah cerita sayembara. Dan untuk cerita selanjutnya di episode yang ketiga, di bagian yang ketiga, yaitu Raden Cupak dan Raden Gurantang. Sampai disinilah dulu cerita sayembara. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian yang tetap setia di channel Sampurasun, dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini ku cara like, comment, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan saudara-saudaraku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.